Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 2. Yang pertama, klasifikasi data berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data terdapat jenis data internal dan eksternal. Data eksternal adalah data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data ini dapat dari hasil penelitian orang lain. Misalnya adalah data tingkat provinsi, pelanggan, data konsumen dalam penggunaan suatu produk, dan sebagainya. Data eksternal memiliki dua jenis, yaitu data eksternal primer adalah data yang berupa ucapan, kata, atau tulisan dari orang yang memiliki data itu sendiri atau orang yang melakukan penelitian sendiri. Data eksternal sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan penelitian, melainkan melalui seseorang atau beberapa orang lainnya. Data internal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi. Secara internal, data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data hasil dari orang lain. Materi yang kedua, pengertian penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kualitatif adalah sebuah tindakan berdasarkan mutu, sedangkan penelitian menurut Kemdikbud menekankan pada sisi kualitas entitas. Secara umum, penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. 3. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlah besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah, walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi sebagai dianjurkan oleh Isaac dan Michel. Memerlukan pengetahuan minimum dan populasi bebas dari kesubjektifan dan bebas dari kesalahan personal. Memberikan data yang sesuai untuk tujuan kita. Observasi dari suatu sampel dapat digunakan untuk tujuan inferensial kekurangan. Keterwakilan dari sampel tidak dapat dipastikan pada metode ini. Metode ini dapat digunakan pengetahuan tentang populasi. Keakuratan inferensial dari penemuan tergantung pada ukuran sampel. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.